kalian itu terbukti menipu, memalsukan dokumen. Udah. Ataukah memang kulit muka kalian setebal itu ya? Sehingga kalian tidak merasa malu sama sekali. Sehingga kalian dijadikan bahan dagelan oleh sepak bola Asia Tenggara dan sepak bola dunia. Ya udah, silakan aja. Emang kalian masih punya harga diri gitu dengan memalsukan semua dokumen-dokumen tersebut? Kalian itu sudah tidak punya harga diri. Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh, kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Malaydesh yang seringkali ajaib tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana media massa Malaydesh sebelum dan sesudah turun peringkat sepak bola negara mereka oleh FIFA, dan apakah media massa Malaydesh itu mencerdaskan atau justru meninabubukkan para pembacanya dengan angan-angan dan waham. Berita ini dituliskan pada tanggal 20 Januari 2026, di mana ini adalah sebelum keputusan Court of Arbitration for Sport. Tapi seingat saya ini adalah setelah FIFA membatalkan hasil pertandingan persahabatan Malaydesh melawan Cape Verde atau Tanjung Hijau, kemudian membatalkan pertandingan persahabatan melawan Singapura dan Palestina. Ini kedudukan terkini ranking dunia Harimau Malaydesh. Persatuan Sepak Bola Malaydesh dalam satu kemas kini, dalam satu perkembangan terakhir media sosial sebentar tadi, mengumumkan bahwa peringkat timnasnya mereka itu tetap berada di peringkat 121 dunia. Jadi dari paragraf pertama ini terlihat dengan sangat jelas bahwa Malaydesh itu memang pengen peringkatnya itu baik. Peringkatnya itu kalau bisa lebih baik daripada Indonesia. Dan saya akan menunjukkan bahwa sebenarnya motivasi mereka mengambil begitu banyak pemain naturalisasi, tapi akhirnya itu adalah pemain naturalisasi haram. Mereka ini memang suka yang haram gitu ya kayaknya. Dan itu ketahuan oleh FIFA dan dihukum oleh FIFA. Motivasi utamanya adalah mereka ingin menyaingi Indonesia. Itu saja. Enggak lain, enggak bukan. Mereka ingin lebih baik daripada Indonesia dari segi peringkat. Ini menunjukkan tiada perubahan kedudukan atau peringkat berlaku sejak pengumuman peringkat terakhir pada tanggal 22 Desember kemarin. Dua paragraf ini menunjukkan kepada warganet Malaydesh bahwa enggak, ranking kita, peringkat kita itu enggak berubah. Kita itu tetap di peringkat 121 dunia. Walaupun hasil pertandingan persahabatan kita itu dinyatakan kalah oleh FIFA. Jadi artinya apa? Kita itu masih kuat gitu. Bahwa lobby-lobby kita itu masih bagus banget. Buktinya peringkat kita nggak turun tuh. Tetap aja sama dengan tanggal 22 Desember kemarin. Itu pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Ini menunjukkan Malaydesh menjadi tim ketiga terbaik di Asia Tenggara. Waduh. Oh my God, masih berkhayal. Menjelang update seterusnya pada tanggal 1 April nanti. Thailand masih tetap menjadi tim ASEAN yang paling tinggi, yang paling baik peringkatnya, dengan berada di posisi ke-96. Kemudian diikuti oleh Vietnam, 108, dan coba perhatikan, Indonesia pula tetap di peringkat 122. Satu anak tangga di bawah Malaydesh. Kelihatannya bahwa sebenarnya tujuan mereka menaturalisasi pemain-pemain haram itu hanya agar peringkat mereka lebih baik daripada Indonesia. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa, peringkat di Indonesia itu tetap di 122, di bawah
Maledes. Waduh, artinya apa? Maledes ini ingin menunjukkan bahwa gua lebih tinggi daripada Indonesia gitu. Secara implisit menunjukkan bahwa cita-cita mereka menaturalisasi pemain-pemain haram itu adalah untuk menyaingi Indonesia. Itu saja. Nah, sekarang mari kita dengarkan berita dari Astro ketika peringkat mereka turun dari posisi sebelumnya. Skuad bola sepak kebangsaan terus menerima tamparan hebat apabila ranking dunia Harimau Malaya menjunam susulan tindakan tegas Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Menurut kemas kini terbaru FIFA, Malaysia jatuh 14 anak tangga sekaligus menyaksikan skuad negara kini menghuni kedudukan 135 dunia. Kejatuhan drastik ini rentetan hukuman berat FIFA berhubung skandal pemalsuan dokumen membabitkan 7 pemain warisan yang tidak sah. FIFA sebelum ini membatalkan keputusan 3 perlawanan persahabatan menentang Cape Verde, Singapura dan Palestin dengan memberikan kemenangan percuma 0-3 kepada pasukan lawan. Tindakan itu menyebabkan Harimau Malaya sebelum ini keluar daripada kelompok 120 terbaik di dunia, jatuh dari tangga ke-116 ke kedudukan ke-121. Bagaimanapun, situasi menjadi semakin parah apabila AFC turut mengambil tindakan serupa terhadap 2 perlawanan kelayakan Piala Asia ketika menentang Vietnam dan Nepal yang turut menggunakan khidmat pemain terbabit. Keputusan AFC yang mengisytiharkan Malaysia kalah 0-3 dalam perlawanan tersebut bukan sahaja merentap mata ranking negara, malah mengesahkan kegagalan Harimau Malaya untuk melayakkan diri ke saingan Piala Asia 2027. Secara keseluruhannya, Harimau Malaya telah kehilangan 19 anak tangga dalam carta ranking FIFA gara-gara penggunaan pemain warisan tidak sah. Nah, berita yang dituliskan oleh Astro itu apa? Harimau Malaya terperosok. Terperosok itu maksudnya terpuruk 14 anak tangga, sekarang berada di kedudukan 135 dunia. Kalian itu bukan tertampar, kalian itu bukan terpuruk, kalian itu bukan terperosok. Itu adalah konsekuensi logis karena kalian memalsukan dokumen. Ketika kalian memalsukan dokumen, maka konsekuensi logisnya kalian itu dihukum. Apa hukumannya? FIFA membatalkan 3 pertandingan persahabatan yang dimenangkan oleh kalian. Kemudian AFC juga membatalkan kemenangan yang kalian raih ketika melawan Vietnam 4-0 menjadi sekarang kemenangan untuk Vietnam 3-0. Kemudian kemenangan kalian melawan Nepal itu juga dibatalkan dan kalian dinyatakan kalah melawan Nepal 3-0. Kalian nggak malu ya? Melawan Nepal aja kalian menggunakan pemain haram gitu. Dan kalah lagi kalian 3-0. Nggak malu. Apalagi kalau misalkan kita berbicara tentang infrastruktur olahraga kalian yang katanya itu paling lengkap di Asia Tenggara ini. Nggak malu ya kalian? Mosok sih menghadapi Nepal aja kalian harus menggunakan pemain haram? Dan dinyatakan kalah lagi kalian melawan Nepal 3-0. Kejatuhan mendadak. Ini bukan mendadak. Ini sudah diperkirakan. Udah deh, jangan main drama gitu deh. Mendadak enggak, itu adalah konsekuensi logis. Semua kemenangan kalian dibatalkan. Itu konsekuensi logis, bukan mendadak. Udah deh, jangan membodoh-bodohin pembacamu deh. Dianggap di antara yang terbesar buat tim nasional sejak beberapa tahun kebelakangan ini, memandangkan Maledes sebelum ini menunjukkan peningkatan konsisten dalam penarafan antar bangsa. Iya, konsisten apa? Konsisten menipu dan belum ketahuan kan saat itu menipumu kan. Analis sepak bola Maledes memperkirakan keadaan ini akan memberi tekanan yang lebih besar lagi kepada tim kepelatihan negara Maledes, terutama dalam usaha mengembalikan keyakinan pendukung serta memastikan momentum pasukan tidak terganggu. Fokus kini terarah kepada pertandingan kualifikasi seterusnya yang dilihat penting untuk menghindari Maledes lebih merosot lagi posisinya dalam peringkat FIFA. Kalian kan nanti tanggal 31 Maret ini menghadapi Vietnam, ya kan? Di mana pertandingan itu, mau kalian menang berapapun, kalian tidak akan lolos ke Piala Asia 2027. Jadi pertandingan kalian itu hanya ya pertandingan untuk melengkapi jadwal saja, ya. Karena kalian memang sudah dinyatakan tidak akan mungkin ikut Piala Asia 2027. Sekali lagi saya katakan, pertandingan kalian pada tanggal 31 Maret itu ya hanya untuk melengkapi jadwal aja lah gitu ya. Melengkapi syarat. Udah melawan Vietnam untuk kedua kalinya? Sudah.
Lu menang atau lu kalah, lu tetap tidak akan bisa mengikuti Piala Asia tahun 2027. Tutorial membuat pemain halal menjadi haram ada di sini ya. Peringkat Maledes, kalau kita melihat bersama sekarang, itu berada di peringkat 135, setelah sebelumnya berada di peringkat 121 dan turun 14 peringkat. Dan kalau kita melihat bahwa Zimbabwe, Kongo, itu negara-negara Afrika, itu peringkatnya masih jauh lebih baik ketimbang Maledes. Bahkan Maledes sama Filipina cuma beda satu peringkat aja. Maledes di 135, Filipina di 136. Itulah peringkat kalian yang sebenarnya, ya. Saya membaca komentar-komentar yang dituliskan oleh warganet Indonesia dan warganet Maledes dari unggahan video oleh Astro tadi. Tahniahlah budak Johor sebab kau lah nih. Inilah manis-manis yang ditunggu. Ada manis-manisnya. Ya, ini manisnya. Kebanyakan manis-manis lu, diabetes terus. Who was in New York? Gimana? Enak kan? Makanya kalian itu ngebacot aja kalian dulu ya. Ada yang nggak suka dengan kebangkitan Harimau Malaya dan orangnya di New York. Sudah menipu, memfitnah pula. Itulah prestasi terbesar Maledes. Benar. Ketika dinyatakan bersalah oleh FIFA, malah memfitnah Presiden Indonesia, memfitnah Erick Thohir, ya, who was in New York, terus malah mengatakan ada entitas-entitas yang tidak suka dengan kebangkitan timnas kita. Oh, iya, 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 iya. Kadang di bawah, kadang menipu. Alamak malunya, tak apa. Jom kita menipu lagi. Mereka yang menipu, orang lain yang kena fitnah. Betul. Perhatikan dah narasi-narasi yang mereka lontarkan itu. Setelah memfitnah Presiden Indonesia, memfitnah Erick Thohir, kemudian mengatakan bahwa ada orang di dalam FIFA itu nggak suka kalau kita bawa kasus ini ke KAS gitu. Kemudian setelah itu apa? Kita harus memperjuangkan hak kita, bahwa ini adalah kedaulatan negara kita. Menurut undang-undang negara kita, dokumen semuanya itu asli. Asli menurut lo, itu palsu menurut FIFA. Udah, itu faktanya itu. Masih mikir ranking, fokuslah pada pemalsuan dokumen yang dilakukan lembaga resmi negara dan para pemimpinnya, karena pemalsuan itu sangat menjijikkan. Oh enggak. Mereka itu waham, mereka itu denial syndrome. Sudah jatuh tertimpa tangga, kena tai pula. Kasihan. Bukan setakat tamparan hebat. Ini sudah macam kena hukuman sebat penjara. Sebat itu maksudnya cambuk. Emang padu revolusi TMJ ini. Tak lama lagi ranking Maledes akan menjadi 200 dunia. Habis nih bolehlah Maledes ikut Piala Alam Gaib. Nah, yang menarik teman-teman, ini adalah pernyataan dari Menteri Olahraga dan Pemuda Maledes yang mengatakan kecewa terhadap jatuhnya peringkat Maledes dalam ranking dunia FIFA. Kecewa. Bayangkan, ini adalah kejahatan transnasional. Ini adalah perbuatan kriminal. Menteri Pemuda dan Olahraga Maledes ini mengatakan hanya kecewa. Teman-teman bisa membaca sendiri apa yang dikatakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Maledes itu. Dia menyatakan kekecewaan. Sebenarnya, kecewa itu sangat minimum. Harusnya kalian marah. Marah mengapa? Negara kalian itu dinyatakan negara penipu dan pemalsu dokumen oleh FIFA. Dan kalian dengan tanpa malu-malu ingin melakukan banding ke FIFA dan itu dinyatakan kalah oleh FIFA, dan tanpa malu-malu lagi kalian mengajukan juga ke Court of Arbitration Sport, di mana orang yang mempunyai akal sehat akan mengetahui lu bakal kalah di Court of Arbitration Sport ini. Tapi kalian ingin menunjukkan kebodohan kalian dan tanpa rasa malu kalian karena telah memalsukan dokumen itu, kalian tetap maju di Court of Arbitration for Sport dan kalian dinyatakan bersalah juga. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Maledes ini hanya menyatakan kecewa. Ini bukan sebuah kekecewaan.
kalian itu harusnya marah terhadap apa yang sudah dilakukan Asosiasi Sepak Bola Maledes yang memalukan negara kalian. Kenapa kalian nggak berani ya memberikan reaksi yang lebih hanya dari kecewa, takut ya, pati ya. Dan yang menarik teman-teman, kalau kita baca di paragraf terakhir, bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Maledes itu mengatakan harus memberikan ruang kepada Asosiasi Sepak Bola Maledes. Ruang apa yang mau diberikan kepada Asosiasi Sepak Bola Maledes? Bukankah semua pengurus Asosiasi Sepak Bola Maledes itu telah menyatakan mengundurkan diri pada tanggal 28 Januari kemarin? Ruang apa yang mau diberikan kepada mereka? Nah, yang menarik lagi, juga mendapat bantuan dari AFC with assistance from the AFC. Nah, ini kan sama aja ya. Asosiasi Sepak Bola Maledes itu disusui oleh AFC, dibantu oleh AFC. Jadi AFC itu kayak babysitternya, penjaga bayi gitu. Untuk sebuah organisasi yang namanya Asosiasi Sepak Bola Maledes. Mosok sih, katanya IQ kalian itu tinggi banget. Masa sih kalian nggak bisa melihat sih di mana kesalahan kalian? Bagaimana bisa 7 dokumen itu dipalsukan dengan sangat terang dan nyata itu? Atau mata kalian memang terlalu buta untuk melihat fakta itu? Nah, yang menarik teman-teman, panitia Piala Asia tahun 2027 itu sudah mengucapkan selamat datang kepada Vietnam. Dan ini mengafirmasi lagi bahwa pertandingan Maledes melawan Vietnam tanggal 31 Maret itu nggak ngaruh. Itu hanya untuk melengkapi jadwal saja agar, oh ya, pertandingan away Maledes melawan Vietnam itu sudah dilakukan tanggal 31 Maret. Nanti hasilnya lu mau menang, lu kalah, lu nggak akan ikut ke Piala Asia 2027. Kenapa? Panitia Piala Asia 2027 aja sudah menyatakan selamat datang kepada Vietnam kok. Sakit nggak lu? Nggak sakit ya? Nah, yang menarik teman-teman, kan setelah keputusan dari AFC yang menyatakan bahwa Maledes itu kalah melawan Vietnam dan Nepal, ada narasi bahwa Asosiasi Sepak Bola Maledes itu ingin mengajukan banding kepada Court of Arbitration for Sport atas keputusan yang sudah dijatuhkan oleh AFC kepada mereka. Dan menurut saya, kalau memang Asosiasi Sepak Bola Maledes itu berani maju ke Court of Arbitration Sport, menyatakan banding atas keputusan AFC itu kalian akan menjadi dagelan untuk dunia sepak bola. Bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di dunia. Mengapa? Pertama, kalian itu sudah dinyatakan bersalah oleh FIFA ketika kalian mengajukan banding kepada FIFA. Artinya apa? Bukti yang diberikan oleh FIFA itu sangat kuat. Kalian kalah. Kemudian apa? FIFA sudah membatalkan hasil pertandingan persahabatan. Hasil pertandingan persahabatan loh ya, bukan hasil pertandingan kompetisi yang sebenarnya. Ketika kalian melawan Tanjung Hijau, Singapura, dan Palestina. Dan ketika keputusan Court of Arbitration for Sport memenangkan FIFA, itu artinya apa? Kalian itu bersalah. Kalian itu memang terbukti memalsukan dokumen. Kalian itu memang penipu. Itu terbukti di Court of Arbitration Sport. Ketika AFC menjatuhkan hukuman dengan membatalkan hasil pertandingan kalian melawan Vietnam dan Nepal, kalian masih punya muka untuk mengajukan banding kepada Court of Arbitration Sport? Kalian itu memang muka tembok banget ya. Sebenarnya sudah boleh dijangka selepas Mahkamah Timbang Tara Sukan KAS sebelum ini mengesahkan dakwaan Persekutuan Bola Sepak Dunia FIFA bahawa wujudnya unsur pemalsuan dalam dokumentasi 7 pemain warisan untuk mewakili Malaysia. Persoalannya kini, wajarkan FAM sekali lagi mencabar hukuman terbaru ini hingga ke peringkat KAS. Menurut Setiausaha Agung AFC, Datuk Seri Winston Paul John, Sekjen AFC ya, ini yang sekarang mengasuh Asosiasi Sepak Bola Maledes. proses rayuan akan diberikan kepada FAM sebaik saja surat rasmi keputusan disurahkan. Dia boleh rayulah. Surat ke FAM tu dia akan diberilah. Saya pun tak nampak surat tu lagi. Akan diberi tempoh untuk rayu dan lepas rayu dia tak puas hati lagi dia boleh pergi ke KAS. Proses dia sama dalam bola sepak.
Menurut beliau, prosedur itu adalah amalan standard dalam mana-mana kes tata tertib bola sepak di peringkat antarabangsa, sekaligus membuka ruang kepada FEM untuk mempertahankan kedudukan mereka melalui saluran yang sah, termasuklah jika bercadang mencabar hukuman terbaru ini sehingga ke peringkat Mahkamah Timbang Tara Sukan KAS. Mempertahankan kedudukan apa? Kedudukan bahwa kalian itu menipu. Itu udah terbukti gitu. Kedudukan apa yang ingin kalian pertahankan? Udah, kalian itu salah. Kalian itu terbukti menipu, memalsukan dokumen. Udah. Ataukah memang kulit muka kalian setebal itu ya? Sehingga kalian tidak merasa malu sama sekali untuk mengakui bahwa oke, kami bersalah. Sesederhana itu aja. Sehingga kalian dijadikan bahan dagelan oleh sepak bola Asia Tenggara dan sepak bola dunia. Ya udah, silakan aja kalau kalian memang ingin mempertahankan harga diri asosiasi sepak bola Maledes. Emang kalian masih punya harga diri gitu dengan memalsukan semua dokumen-dokumen tersebut? Kalian itu sudah tidak punya harga diri. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia. Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia.